Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang sangat luar biasa. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang kekal dari zaman sepanjang zaman. Meski Al-Qur'an selalu diulang-ulang, meski zaman senantiasa berubah, Al-Qur'an tidak akan pernah menjadi usang. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an kepada manusia sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan merupakan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari potongan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana cara kita bersosialisasi kepada manusia, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan segala ilmu pengetahuan telah ada dalam Al-Qur'an. Maka ketika ada seseorang yang tidak mau membaca Al-Qur'an ataupun malas dalam membaca Al-Qur'an, dapat kita bayangkan ia bagaikan seseorang yang diberi tugas untuk mengembara dengan dibekali peta, namun ia tak mau membaca dan mempelajari peta itu. Tentu jika seperti itu, apakah ia akan sampai pada tujuannya? Bisa dipastikan ia akan kesusahan dalam menjalani tugasnya. Seperti itu pula kehidupan manusia. Kita hidup di dunia ini dibekali dengan Al-Qur'an. Ketika kita tidak mau mempelajari atau membaca Al-Qur'an, maka bisa dipastikan kehidupan kita tidak akan lurus-lurus saja, atau bahkan kita dapat tersesat. Dikatakan pula dalam suatu hadis, perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Yang artinya, sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga dirinya sesuatu dari Al-Qur'an adalah seperti rumah yang roboh. Sahabat sekalian, Allah juga telah memberikan jaminan kemudahan bagi orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an ataupun menghafal dan mempelajarinya. Allah telah menegaskan dalam Quran surat Al-Qamar sebanyak 4 kali, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka adakah orang-orang yang ingin mengambil pelajaran? Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Kita gunakan lisan kita untuk selalu membaca Al-Qur'an, bukan membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat.
mari kita tenangkan hati kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran, bukan dengan lantunan lagu atau musik. Dan yang tak kalah penting juga, marilah kita untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan semoga pula kita termasuk golongan orang-orang yang diberi syafaat Al-Quran di hari akhir kelak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh